Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 210705061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi IDS, firewall, dan honeypot. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keamanan jaringan. Maka langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian IDS. IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan pada jaringan atau sistem komputer. IDS bertujuan untuk memantau aktivitas pengguna dan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi adanya ancaman keamanan dan intrusi, serta memberikan peringatan kepada administrator sistem untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Fungsi utama IDS adalah untuk mendeteksi serangan keamanan seperti hacking, phishing, malware, dan kegiatan yang tidak sah atau mencurigakan pada sistem komputer. IDS dapat membantu melindungi sistem dan jaringan dari ancaman yang dapat merusak atau mencuri data penting, serta memastikan bahwa kebijakan keamanan sistem diikuti dengan baik. Selanjutnya ada arsitektur IDS. IDS biasanya terdiri dari beberapa komponen termasuk sensor, analisis, dan manajemen. Komponen-komponen ini bekerja bersama-sama untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan pada sistem. Sensor adalah komponen pertama dalam arsitektur IDS yang bertugas untuk memonitor dan mengumpulkan data dari jaringan atau sistem komputer. Sensor dapat berupa software atau hardware tergantung pada jenis IDS yang digunakan. Sensor akan memeriksa setiap paket data yang lewat di jaringan dan mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan. Analisis adalah komponen kedua dalam arsitektur IDS yang bertanggung jawab untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor. Analisis dapat menggunakan teknik seperti machine learning, rule-based, atau anomaly detection untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan ditemukan, analisis akan mengirimkan alert ke manajemen IDS. Manajemen adalah komponen terakhir dalam arsitektur IDS yang bertanggung jawab untuk menerima alert dari analisis dan memberikan respon yang sesuai. Respon dapat berupa memperingatkan administrator sistem untuk memblokir IP address atau domain yang mencurigakan, atau melakukan tindakan pencegahan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis IDS. Ada 3 jenis IDS utama. Yang pertama, Host-Based IDS atau HIDS. Yang kedua ada Network-Based IDS atau NIDS. Dan yang terakhir ada Hybrid IDS. HIDS bekerja pada level host atau server dan memonitor aktivitas pada sistem operasi dan aplikasi yang berjalan pada host tersebut. HIDS dapat mendeteksi serangan seperti virus, malware, dan aktivitas pengguna yang mencurigakan. Selanjutnya ada NIDS, yaitu bekerja pada level jaringan dan memonitor lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan dan aktivitas mencurigakan pada jaringan. NIDS dapat membantu mendeteksi serangan DDoS, port scanning, dan aktivitas mencurigakan pada jaringan. Yang terakhir ada Hybrid IDS. Hybrid IDS adalah kombinasi dari HIDS dan NIDS yang memonitor aktivitas pada level host dan jaringan. Hybrid IDS dapat mendeteksi serangan dari dalam atau luar jaringan, serta mengidentifikasi dan memblokir serangan pada sistem host atau jaringan. Selanjutnya ada manfaat IDS. Penggunaan IDS dalam sistem keamanan memberikan banyak manfaat, antara lain yang pertama, mendeteksi intrusi yang cepat dan akurat. IDS dapat memantau jaringan secara terus-menerus dan mendeteksi intrusi dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan administrator sistem untuk segera mengambil tindakan preventif sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi. Yang kedua, pemantauan jaringan. IDS dapat memberikan pemantauan yang terus-menerus pada jaringan. Hal ini memungkinkan administrator sistem untuk mengidentifikasi masalah sebelum terjadi, serta memantau aktivitas jaringan untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga ada pengurangan kerugian dari serangan. IDS dapat membantu mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari serangan keamanan. Dengan mendeteksi serangan lebih awal, administrator sistem dapat mengambil tindakan untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi.
Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan. Dengan deteksi intrusi yang cepat dan akurat, serta pemantauan jaringan terus-menerus, IDS dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan. IDS dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan yang berlaku. IDS dapat membantu mengidentifikasi masalah keamanan yang mungkin melanggar persyaratan kepatuhan, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan untuk memastikan kepatuhan tersebut. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi analisis forensik. IDS dapat membantu dalam analisis forensik. Setelah terjadi serangan, IDS dapat merekam dan menyimpan informasi tentang serangan, sehingga administrator sistem dapat mempelajari serangan tersebut dan mengambil tindakan untuk mencegah serangan serupa terjadi di masa depan. Selanjutnya kita akan beralih ke firewall. Pengertian firewall. Firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan melindungi jaringan dari ancaman yang tidak diinginkan. Firewall berfungsi sebagai penghalang atau barier antara jaringan yang terhubung dengan internet atau jaringan publik dengan jaringan lokal atau private. Tujuan utama dari firewall adalah untuk memblokir akses yang tidak sah atau tidak diizinkan dan memungkinkan akses yang diizinkan. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall. Ada 3 jenis-jenis firewall. Yang pertama, packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah jenis firewall yang bekerja pada layer network atau layer ketiga pada model OSI. Firewall ini menganalisis paket data berdasarkan alamat sumber, alamat tujuan, protokol, dan port yang digunakan. Jika paket data tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka paket data akan diblokir. Packet filtering firewall merupakan jenis firewall yang paling sederhana dan mudah dikonfigurasi. Yang kedua ada stateful inspection firewall. Stateful inspection firewall atau juga dikenal dengan stateful firewall bekerja pada layer network atau layer ketiga dan session layer atau layer kelima pada model OSI. Firewall ini memiliki kemampuan untuk menganalisis paket data berdasarkan status koneksi seperti apakah koneksi tersebut sudah dibuka atau belum, dan menganalisis isi paket data. Firewall ini juga dapat menentukan apakah satu paket data merupakan bagian dari sesi yang sedang berlangsung atau tidak. Stateful inspection firewall dapat menganalisis jenis serangan yang lebih canggih seperti serangan denial of service atau DOS, dan serangan spoofing. Kemudian yang ketiga yaitu proxy firewall. Proxy firewall adalah jenis firewall yang bekerja pada layer aplikasi atau layer ke-7 pada model OSI. Firewall ini bekerja dengan memeriksa setiap permintaan akses ke internet atau jaringan publik dan meneruskannya melalui server proxy. Server proxy kemudian memutuskan apakah permintaan tersebut dapat diizinkan atau diblokir berdasarkan konfigurasi yang telah ditentukan. Proxy firewall dapat menyaring lalu lintas jaringan yang lebih detail dan dapat membantu melindungi jaringan dari serangan seperti serangan SQL injection dan serangan cross-site scripting atau XSS. Selanjutnya ada arsitektur firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk melindungi jaringan dari serangan dan ancaman dari luar. Untuk dapat melakukan tugasnya dengan efektif, sebuah firewall biasanya menggunakan arsitektur yang terdiri dari beberapa komponen. Beberapa komponen arsitektur firewall meliputi network interface. Bagian ini dari firewall yang terhubung ke jaringan lokal atau internet. Yang kedua ada packet filter. Komponen firewall yang bertugas untuk setiap paket data yang masuk atau keluar jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada application gateway, yang merupakan komponen firewall yang bertugas untuk memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar jaringan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Kemudian yang keempat ada circuit level gateway, yang merupakan komponen firewall yang bertugas untuk memeriksa koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Yang terakhir ada proxy server, yang merupakan komponen firewall yang bertugas untuk memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar jaringan dengan menggantikan alamat IP asli dengan alamat IP firewall. Selanjutnya ada manfaat firewall. Penggunaan firewall dalam sistem keamanan jaringan memiliki beberapa manfaat, di antaranya pertama, melindungi jaringan dari ancaman dan serangan.
Firewall dapat memfilter paket data yang masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sehingga mampu mencegah serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kontrol akses jaringan. Firewall dapat mengatur dan membatasi akses ke jaringan, sehingga hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses jaringan tersebut. Yang ketiga, pemantauan lalu lintas jaringan. Firewall dapat memonitor dan merekam aktivitas jaringan, sehingga memudahkan untuk melacak dan menganalisis serangan yang terjadi. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan mengatur dan membatasi akses ke jaringan, firewall dapat membantu meningkatkan produktivitas pengguna dengan mengurangi gangguan dari luar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai honeypot. Yang pertama yaitu pengertian honeypot. Honeypot adalah sebuah alat keamanan yang dirancang untuk meniru sebuah sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian penyerang dan menangkap informasi tentang teknik dan metode yang digunakan oleh penyerang untuk menyerang. Honeypot sering digunakan oleh organisasi untuk mempelajari tentang serangan yang mungkin terjadi di masa depan, serta untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan mereka. Honeypot bekerja dengan cara meniru sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan, sehingga membuat penyerang tertarik untuk menyerang sistem tersebut. Honeypot juga dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang penyerang seperti alamat IP, teknik serangan, dan tindakan yang dilakukan setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Honeypot dapat digunakan untuk mendeteksi serangan yang tidak terdeteksi oleh sistem keamanan lainnya, seperti serangan Zero Day yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada organisasi. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis honeypot. Terdapat dua jenis honeypot yang umum digunakan, yaitu low interaction honeypot dan high interaction honeypot. Low interaction honeypot adalah jenis honeypot yang meniru sebagian kecil dari sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Honeypot ini dirancang untuk menangkap informasi dasar tentang penyerang seperti teknik serangan, alamat IP, dan tindakan yang dilakukan setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Low interaction honeypot biasanya menggunakan emulator untuk meniru sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Yang kedua ada high interaction honeypot. Adalah jenis honeypot yang meniru seluruh sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Honeypot ini dirancang untuk menangkap informasi yang lebih detail tentang penyerangan, termasuk identitas, tujuan serangan, dan tindakan yang dilakukan setelah berhasil masuk ke dalam sistem. High interaction honeypot biasanya memerlukan instalasi sistem operasi dan aplikasi yang lengkap untuk meniru sistem yang rentan terhadap serangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur honeypot. Arsitektur honeypot terdiri dari beberapa komponen seperti yang pertama honeypot host, yakni komponen ini merupakan server yang digunakan untuk meniru sistem atau aplikasi yang rentan terhadap serangan. Honeypot host dapat diatur untuk meniru berbagai jenis sistem atau aplikasi, seperti server web, server email, dan server file. Yang kedua, honeypot controller. Komponen ini digunakan untuk mengatur dan mengelola honeypot host. Honeypot controller dapat digunakan untuk memonitor dan merekam aktivitas penyerang, serta untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan serangan. Yang ketiga, honeynet. Honeynet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa honeypot host yang terhubung ke internet. Honeynet dapat digunakan untuk memantau serangan secara real-time, serta untuk mempelajari tentang teknik dan metode serangan yang digunakan oleh penyerang. Selanjutnya yaitu manfaat honeypot. Yang pertama, mendeteksi serangan yang tidak terdeteksi oleh sistem keamanan lainnya. Honeypot dapat digunakan untuk mendeteksi serangan yang tidak terdeteksi oleh sistem keamanan lainnya seperti firewall, IDS, dan antivirus. Karena honeypot dirancang untuk menarik penyerang, ia dapat membantu mengidentifikasi serangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem keamanan lainnya. Dengan mengetahui jenis serangan baru atau tidak terdeteksi, organisasi dapat meningkatkan keamanan mereka dan memperbaiki kerentanan pada sistem mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penyerang. Honeypot dapat membantu memperoleh informasi tentang penyerang, seperti lokasi geografis, metode serangan yang digunakan, dan alat yang digunakan untuk serangan. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman organisasi tentang ancaman dan untuk mengembangkan teknik pertahanan yang lebih efektif.
Yang ketiga, memperbaiki kerentanan sistem. Dengan menggunakan honeypot, organisasi dapat memperbaiki kerentanan pada sistem mereka. Setelah serangan dideteksi dan informasi tentang serangan dikumpulkan, organisasi dapat mengumpulkan informasi ini untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem mereka dan memperbaiki seluruh serangan nyata yang terjadi. Dengan melakukan ini, organisasi dapat mengurangi kemungkinan serangan sukses di masa depan. Yang terakhir, melindungi aset organisasi. Dengan menggunakan honeypot, organisasi dapat melindungi aset mereka dari serangan dan ancaman. Dengan mengetahui jenis serangan dan kerentanan pada sistem mereka, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan keamanan mereka dan melindungi aset mereka dari serangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.